Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dedi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, masih bersama dengan Oppo A78 4G, tapi kali ini kita akan bahas aplikasi game ya. Bukan gamenya ya, tapi aplikasi game di handphone Oppo ya. Nah, aplikasi yang seperti ini. Ini tuh awalnya bernama Game Space ya, terus dia berubah ke game aja, jadi space-nya itu hilang. Di Oppo A77s sempat juga kita bahas videonya, dan sekarang ini ada banyak fitur baru di aplikasi game yang sekarang. Oke, sementara kita tunggu download mode Dragon Ball ini selesai ya, kita coba buka dulu aplikasinya. Jadi aplikasi ini bisa diakses ketika kita bermain game dengan cara geser ke sebelah dalam ya, dari sebelah kiri layar. Kalau dulu aksesnya itu susah banget dari atas ini, kalau sekarang tinggal geser aja seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilan shortcut fitur-fitur yang ada di aplikasi game. Terus aplikasi yang di sini, ini tuh aplikasi yang bisa melayang di atas game yang sedang kita mainkan ya. Ada WhatsApp di sini, terus ada pesan, aplikasi game itu sendiri, dan kita bisa tambah aplikasi apa aja yang ingin tampil ketika kita bermain game, kayak Facebook atau ada Messenger, bahkan ada TikTok juga nih. Barangkali sambil nonton tutorial sambil main game kan bisa ya. Oke, sementara kita cantumkan 3 aplikasi ini saja. Dan di sini ada shortcut untuk fitur yang ada di aplikasi game. Ini bisa kita custom posisinya mau seperti apa, tinggal di drag and drop aja. Banyak sekali ya fiturnya. Kalau sudah, ini bisa kita klik selesai. Oh ya, ini alat ya, atau fitur-fitur yang ada di sini, ini bisa kita custom seperti tadi, posisinya bisa kita ubah, atau ini bisa kita hapus ya. Kalau misalkan dihapus di sini, berarti di sini ada nih, ada plus. Tandanya ini belum ditambahkan ke layar shortcut aplikasi game. Kita tambahkan aja semuanya ya. Kalau sudah, klik selesai. Oke sobat, kita langsung aja ke aplikasi gamenya ya. Ini tuh kita aksesnya gampang banget. Setelah kita buka aplikasi game, di sini ada terpampang 3 mode ya. Di sini sudah aktif mode seimbang, terus juga kalau kita geser ada mode rendah daya atau mode hemat daya. Di sebelah kanannya ada mode Gamer Pro. Ini ada 3 mode. Nah, ini dia untuk penjelasannya. Untuk mode hemat daya, ini kecepatan refresh rate-nya akan ke standar ya. Mode seimbang, kita aktifkan dulu mode seimbang. Mode seimbang di sini defaultnya ke tinggi dan juga ultra ya. Terus mode Gamer Pro kita coba aktifkan. Nah, untuk Gamer Pro ini resikonya adalah kenaikan suhu yang tinggi. Wow, karena si handphone itu bekerja keras ya untuk performa gaming yang lebih baik gitu. Oke, dari 3 mode ini saya lebih menyarankan ke mode seimbang sih. Kalau misalkan sobat main game, misalkan pengen hiburan aja ini, melepas penat ketika pulang bekerja atau ketika istirahat dalam bekerja ya, ini bisa digunakan di mode seimbang. Kalau misalkan sobat lagi misalkan lagi ikut kompetisi atau misalkan mabar sama teman-teman, bisa pakai mode Gamer Pro ya. Terus di sini ada breaking news, ini ada update terbaru di aplikasi game yang bisa kita lihat di dalam game ya, seperti ini. Terus di bawahnya ini ada mode fokus game. Kalau kita aktifkan, artinya semua notifikasi itu akan terblokir. Bahkan alat game pun diblokir ya. Blokir pengaturan cepat, blokir panggilan, blokir notifikasi, blokir navigasi gestur, blokir alarm. Jadi semuanya diheningkan, akan terfokus ke game yang sedang kita mainkan, seperti itu. Kalau misalkan kita mau aktifkan, tinggal klik aja aktifkan untuk mode fokus gamenya. Kalau misalkan mau dinonaktifkan, digeser aja. Terus di sini ada keterangan keluar mode fokus game ya. Oke, seperti itu guys. Berikutnya ada notifikasi. Oke, untuk gaya notifikasi kita bisa atur dengan 3 pilihan. Ada blokir sama sekali, terus ada notifikasi bertitik. Notifikasinya ini akan berjalan seperti running text di berita ya. Dia akan jalan di sini, misalkan dari WhatsApp tuh, WhatsApp dari siapa, terus pesannya apa. Tapi nggak semua pesannya sih, hanya sebagian. Itu ya. Berikutnya ada blokir panggilan.
ini teleponnya kita blokir. Kalau misalkan enggak diblokir itu akan tampil di sini ya di atas untuk telepon WhatsApp. Kalau misalkan telepon biasa dia akan menutup seluruh permukaan atau seluruh layar game. Di sini ada cuplikan layar. Ya, ini sih biasa ya, screenshot. Terus ada juga perekam layar. Nah, ini untuk misalkan sobat yang bikin tutorial ngeplog ataupun bikin apa gitu ya, video-video tentang game yang sobat mainkan, ini bisa dimanfaatkan ya. Oke, dari perekam layar ada optimalisasi jaringan maksudnya ya. Jadi di sini sobat bisa melihat kekuatan sinyal atau kekuatan jaringan mana yang lebih bagus ya. Oke, berikutnya ada optimalisasi sentuhan. Mencegah salah sentuh laci notifikasi. Takutnya ini salah sentuh kayak gitu ya. Ini bisa diaktifkan aja. Notifikasi gestur cuplikan layar. Screenshot itu kan pakai 3 jari. Nah, barangkali ada salah sentuh 3 jari, ini juga diaktifkan aja supaya tidak salah akses ya, tidak salah sentuh. Ada notifikasi gestur, notifikasi juga. Untuk mencegah salah sentuh ini bisa diaktifkan semuanya. Dan ini ada sensitivitasnya, untuk rekomendasinya 75 ya. Sementara untuk khususnya ini di 50-50, ini bisa sobat atur sendiri sensitivitasnya. Dan berikutnya ada apa lagi nih? Pengubah suara. Kunci orientasi itu udah biasa ya. Terus ada mulai cepat. Oke, ini mulai cepat ada di Oppo ya. Jadi ketika kita keluar, di sini ada logo mulai cepat ya di game yang sedang kita mainkan. Walaupun kita akses ke aplikasi yang lain dulu gitu ya, seperti ini kita coba akses ke pengaturan. Terus juga ke demo ya. Terus juga ke mana lagi nih? Baru sedikit aplikasi yang berjalan, tapi di sini gamenya masih tetap berjalan ya. Banyak kasus ketika kita beralih ke aplikasi lain, gamenya itu berhenti. Nah, di sini ada mulai cepat. Kita bisa klik gamenya kembali dan akan mulai dengan cepat. Oke, seperti itu ya. Di handphone Oppo itu banyak banget fiturnya yang mesti sobat coba nih. Apalagi untuk fitur game yang seperti ini nih ya. Di sini ada pengubah suara, ada nyenyak, ada tinggi. Ini mungkin terjemahan bahasa Indonesianya agak kurang tepat ya. Tapi saya coba aja untuk yang nyenyak. Di sini ada pilihannya. Nah, ini dia. Kita coba Robocop. Coba tes suara ya. Halo, cek 1 2 3. Sorry, mikrofonnya belum diizinkan. Kita izinkan dulu. Pengubah suara ya. Halo, 1 2 3 1 2 3. Halo, 1 2 3 1 2 3. Oke. Kita pilih yang mana lagi? Yang satunya di sini kan ada yang nyenyak dan ada yang tinggi. Bedanya apa ya? Dan pengubah suara ini bisa kita terapkan pada Discord ya. Cek 1 2 3, cek tes pengubah suara. Cek 1 2 3, cek tes pengubah suara. Suara elf. Ini bisa pilih banyak macamnya ya pengubah suara. Kita coba suara yang ini aja deh, operator mulus ya. Berikutnya ada fitur resolusi otomatis. Untuk menonaktifkan resolusi cerdas, game perlu dimulai ulang. Keluar dari game sekarang. Oke, berarti ini otomatis aktif ya bawaannya. Perubahan resolusinya bisa dipengaruhi oleh mode yang kita gunakan dan juga kapasitas baterai yang ada di handphone Oppo ini ya. Dan berikutnya ada pengaturan volume. Ini untuk musik dan game. Oke, selanjutnya ada status sistem. Nah, ini dia status sistem yang akan tampil itu ada FPS, ada penggunaan GPU, dan juga ada penggunaan CPU ya.
Biasanya ini untuk memantau aktivitas handphone kita ya, aktivitas ketika kita bermain game ataupun misalkan sobat lagi bikin video review game. Ini bisa dicoba untuk fitur game yang ada di Oppo ya. Fitur game untuk mereview game. Wow, menarik sekali. Berikutnya ada pengaturan sesuaikan bilah mengambang. Oke. Ini bisa dipindah. Jadi pengaturannya ini hanya untuk memindah cara akses aplikasinya saja, mau di kiri atau mau di kanan. Ya, udah hilang. Oke, udah dipindah ke sini ya. Kita coba pindah lagi ke kiri. Nah, sobat, itu ya aplikasi atau fitur-fitur game yang ada di handphone Oppo. Dan menurut saya ini keren banget. Ini sobat mesti cobain untuk bermain game di handphone Oppo dengan fitur game yang ada di handphone Oppo. Bingung nggak tuh ngomongnya? Jadi aplikasinya itu namanya game, digunakan untuk bermain game. Oke lah seperti itu ya. Tapi sobat sudah bisa lihat di sini fiturnya banyak banget. Dan juga ini sangat bermanfaat ya. Oh ya, jaringan juga ada ya, jaringan. Terus ada suhu juga, ini bisa dipantau secara langsung. Mantap banget ya. Ini tampilan aplikasi game. Di sini juga banyak fitur yang bisa kita akses. Ada data bermain game. Ini menampilkan berapa lama kita bermain dan game apa saja yang kita mainkan. Untuk cuplikan game ini menampilkan hasil dari tangkapan layar ataupun rekam layar ketika kita bermain game. Terus juga tangkapan layar itu menggunakan aplikasi game ya. Ada juga pengaturan sama sih ini dengan pengaturan yang tadi dijelaskan di awal ya. Bagian kola game ini untuk menambahkan game yang kita punya ke dalam aplikasi game. Nah, agak membingungkan ya ini memasukkan game ke dalam aplikasi game. Ada fitur jelajah juga, terus di sini juga tersedia atau bisa kita akses fitur ulasan ya. Di bagian profil juga kita bisa lihat aktivitas kita di dalam aplikasi, terus juga bisa sesuaikan foto profil, ada bisa sesuaikan sampul juga, dan kita bisa sesuaikan bio sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih nih buat sobat yang sudah nonton. Terima kasih juga buat sobat yang sudah subscribe nih, like, komen, dan share juga sosial media sobat ya. Buat sobat yang pengen Oppo A78 ini bisa langsung di order aja di BJ-Sale, karena untuk sekarang itu setiap pembelian Oppo A78 akan mendapatkan hadiah Oppo Enco Buds 2. Ini senilai 400.000 kalau beli ya. Jadi jangan sampai kehabisan untuk promonya. Oke sobat, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.